Assalamualaikum, hai semuanya. Jakarta. Di balik kotanya yang memiliki segudang tempat wisata menarik, terdapat banyak kisah mistis yang menghantui. Kisah-kisah tersebut terjadi di beberapa tempat di Jakarta. Kisah mistis itu tidak lepas dari sejarah kelam atau legenda yang terjadi pada masa lampau di tempat itu. Bagaimanakah ceritanya? Dan di mana sajakah lokasi angkernya? Langsung aja simak videonya. Toko Merah. Toko Merah terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Tempat ini sempat menyedot perhatian publik. Pasalnya, Toko Merah dan Kompleks Kota Tua yang kini menjadi salah satu destinasi wisata itu menyimpan kisah kelam di masa lalu. Banyak sumber menyebutkan pernah terjadi peristiwa yang menelan banyak korban jiwa di lokasi ini. Toko Merah berdiri sejak zaman penjajahan VOC. Konstruksi gedung tua yang dikenal sebagai Toko Merah dibangun di tanah seluas 2.471 meter persegi pada tahun 1730 silam oleh Gustav Willem Baron van Imhoff. Bangunan ini didirikan dengan arsitektur yang kental budaya Tionghoa dengan dominasi warna merah orientalnya. Namun keunikan dari bangunan tua ini terdapat cerita mistis di dalamnya. Menurut ceritanya, dahulu pernah terjadi kejadian yang membuat bangunan ini menjadi angker. Peristiwa itu dikenal sebagai geger pecinan atau tragedi angke. Pada tahun 1740, terjadi peristiwa pembantaian bengis dan mengerikan terhadap warga Tionghoa yang dilakukan oleh prajurit VOC. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Oktober dan berlangsung selama 13 hari, serta menewaskan sekitar 24.000 orang Tionghoa. Saking banyaknya korban, permukaan air kali besar jadi berwarna merah pekat akibat darah para korban. Toko Merah ini menjadi saksi bisu pembantaian etnis Tionghoa, termasuk penyiksaan dan pemerkosaan gadis Tionghoa yang dilakukan oleh VOC. Dikarenakan sejarah yang cukup kelam, para pengunjung dan juga penjaga dari bangunan ini pun sering mengalami pengalaman mistis. Warga sering mendengar langkah kaki prajurit hingga teriakan dan tangisan wanita di malam hari. Pernah juga ada yang mengaku melihat sosok wanita bergaun putih menyeramkan yang berjalan dan melihat dari salah satu jendela bangunan. Sosok wanita tersebut sering digambarkan sebagai sosok noni Belanda yang cantik tapi juga tampak seram. Museum Fathahillah. Museum Sejarah Jakarta Kota Tua atau dikenal dengan Museum Fathahillah merupakan ikon sejarah peninggalan zaman pemerintahan kolonial Belanda masa lampau. Lokasi tepatnya berada di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Museum bersejarah ini memiliki luas bangunan lebih dari 1.300 meter persegi dan berdiri kokoh dan diresmikan pada tahun 1710 di era pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda bernama Abraham van Riebeeck. Bangunan ini menyimpan sekitar 23.500 koleksi barang bersejarah dan beberapa bangunan yang terbagi menjadi beberapa ruangan. Di antaranya bangunan utama pada di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang diperuntukkan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Penjara di Museum Fathahillah ini menyimpan banyak sekali misteri mistis yang terkandung di dalamnya. Konon, pada masa pemerintahan Belanda, museum ini merupakan tempat pembantaian massal, hukuman mati, dan juga hukuman gantung ribuan orang dan seorang pemberontak bernama Peter Eberveld beserta rekan-rekannya. Tak hanya itu, penjara tersebut terdapat rantai berupa batu yang berbentuk bulat, besar, dan berat. Konon batu ini merupakan borgol untuk para tahanan baik pria ataupun wanita dengan tujuan
membatasi pergerakan para tahanan. Ketika air laut pasang, maka air akan memasuki penjara bawah tanah tersebut dan menenggelamkan para tahanan. Kabarnya, pejuang Indonesia yaitu Pangeran Diponegoro dan juga Cut Nyak Dien tertangkap dan ditahan pada penjara bawah tanah Museum Fathahillah dalam jangka waktu yang lama. Masih banyak lagi kisah kelam yang keji pada penjara Museum Fathahillah sejak era pemerintahan Belanda. Karena kisah kelam zaman dahulu, sampai sekarang masih banyak pengunjung maupun turis yang merasakan aneh dan suasana tidak nyaman bila mengunjungi tempat ini. Salah satunya masih mencium bau amis darah, mendengar suara tangisan, sosok bayangan hitam, sosok noni-noni Belanda. Selain itu, di Museum Sejarah Jakarta ini juga memiliki lonceng yang dinamakan lonceng kematian. Bunyi lonceng pertama menandakan tahanan dilarikan ke ruangan pengadilan. Lonceng kedua berarti tahanan berada di ruang pengadilan. Lonceng ketiga menyimpulkan tahanan dieksekusi mati dan disaksikan pejabat pengadilan. Jika beruntung, tempat ini malam hari Anda akan mendengar lonceng kematian berbunyi sampai 3 kali tanpa diketahui siapa yang membunyikannya. Museum Lubang Buaya. Kisah mistis di Lubang Buaya beredar di kalangan masyarakat. Monumen Pancasila Sakti yang berlokasi di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ini merupakan saksi dari kebiadaban anggota Partai Komunis Indonesia terhadap sejumlah jenderal TNI. Tak heran jika tempat ini menyimpan berbagai kisah mistis menyeramkan yang pastinya bakal bikin bulu kuduk merinding. Lubang Buaya kental dengan aura mistis karena di sana terdapat sumur tempat pembuangan jasad para jenderal setelah sebelumnya disiksa secara keji. Sosok penampakan tentara berlumuran darah kerap terlihat oleh pengunjung di malam hari. Wajah para tentara itu berlumuran darah dengan beberapa bagian tubuh yang sudah terpenggal. Kisah ini diceritakan oleh salah satu petugas jaga Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Bahkan, sejumlah pengunjung juga mengaku pernah melihat penampakan yang sama. Di dalam kawasan Lubang Buaya, terdapat sebuah sumur yang dijadikan tempat pembuangan para jenazah para pahlawan revolusi. Sumur yang berada di dalam kompleks Museum Lubang Buaya ini memiliki kedalaman 12 meter dan diameter hanya 75 cm. Menurut cerita saksi mata, dari dalam sumur sering terdengar suara gaib seperti orang minta tolong. Namun, saat sumur didekati, suara itu pun lenyap seketika. Jembatan Ancol. Kisah si manis Jembatan Ancol merupakan mitos yang dipercaya warga Jakarta dan sekitarnya. Bahkan, karena kepopulerannya, si manis Jembatan Ancol sempat diadaptasi menjadi film dan sinetron. Cerita mistis ini menceritakan tentang Arya, sosok asli di balik mitos si manis Jembatan Ancol. Mitos menyebutkan jika Jembatan Ancol merupakan tempat angker yang memiliki penunggu seorang wanita cantik berambut panjang. Si manis Jembatan Ancol adalah cerita yang telah turun-temurun sejak Batavia masih dijajah Belanda. Pasalnya,
sejak zaman Belanda dulu di Jalan Raya Ancol kerap terjadi kecelakaan yang memakan korban. Mengenai sosok asli si manis jembatan Ancol merupakan perempuan bernama Ariah atau Ari yang kemudian dikenal sebagai Maryam. Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat, Maryam sering menampakkan dirinya di dekat jembatan Ancol. Maryam merupakan sosok perempuan muda berambut panjang yang sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut, sehingga menyebabkan korban jiwa di jalan raya menuju Tanjung Priok. Dalam catatan Ridwan Saidi, kisah tentang Ariah itu terjadi pada tahun 1817. Cerita asli Ariah adalah seorang anak gadis Ma Emper yang tinggal di emper atau pavilion rumah seorang juragan kaya di kampung sawah Paseban. Ketika usianya menginjak 16 tahun, sang pemilik rumah menaruh hati pada Ariah dan memiliki keinginan untuk memperistrinya. Namun Ariah menolaknya karena dia tidak ingin dijadikan selir dan kakaknya belum menikah. Untuk menghindari pernikahan tersebut, Ariah pun minggat dan lari dari rumahnya. Dalam pelariannya, dia bertemu dengan Oi Tambahsia, seorang juragan kaya raya di Batavia saat itu, yang memiliki villa di kawasan Bintang Mas. Karena rasa takut Ariah pun lari, namun Oi Tambahsia memerintahkan centengnya untuk menangkap Ariah. Karena melakukan perlawanan, lalu Ariah pun mati di tangan centeng itu. Jenazah Ariah kemudian ditinggalkan di area persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Terowongan Casablanca. Sudah bukan rahasia umum apabila terowongan Casablanca termasuk salah satu tempat angker di Jakarta. Konon, ada seorang gadis yang menjadi korban kekerasan hingga meregang nyawa. Selain arwah gadis yang bergentayangan, banyak makhluk halus yang konon mendiami terowongan tersebut. Beberapa di antaranya adalah kuntilanak hingga sosok arwah nenek tua. Hal ini membuat salah satu mitos paling populer muncul dari terowongan Casablanca. Mitos tersebut adalah orang yang melintas harus menekan klakson sebanyak 3 kali agar terhindar dari bahaya. Konon katanya banyak hantu yang berseliweran di bawah terowongan tersebut. Banyak kisah mistis yang belum terungkap sampai saat ini. Bahkan terowongan ini juga pernah diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2007 silam. Berdasarkan kisah yang beredar, terowongan tersebut dibangun di atas makam, sehingga terowongan telah memangkas sebagian kuburan untuk dibangun jalanan. Dibangunnya terowongan tersebut menjadi salah satu faktor utama terowongan ini menjadi angker. Kisah-kisah menyeramkan yang beredar ini bukannya membuat banyak orang takut. Beberapa di antaranya justru menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi untuk melakukan uji nyali. Kira-kira tempat mana yang membuat kalian penasaran? So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih.